menyimak dan menulis sebuah kata yang diawali huruf G, karena nanti saya belajar tentang penulisan huruf G yang diawali huruf G. Dalam pembelajaran itu Vina menggunakan metode apa? Metodenya keempat. Waktu kemudian nanti di kelas itu gambaran Vina mengajar itu seperti apa? Dari awal sampai akhir ya saya mengajar seperti biasanya Pak. Pertama ya dengan berdoa dulu, diawali dengan mati SPP, terus ulang pelajaran yang lalu beberapa menit, terus setelah itu masuk ke pembelajaran yaitu tentang penulisan huruf G, terus nanti kata yang jauh dari huruf T untuk menyimak kembali. Itu nanti Iya, nanti kalau ada gambar ya. di samping itu nanti di dalam kelas ada semacam misalkan bermain peran atau mungkin nanti diajak anak seperti apa? Anak nanti tak itu Pak, saya bercerita. Jadi kan nanti anak menghayal, dia membayangkan dirinya sebagai, ini kan ada cerita tentang gajah Pak, gajah. Nanti anak mungkin membayangkan sebagai gajahnya atau sebagai yang sedang masuk gajah atau peran itu ya kayak gitu. Sebenarnya membuat suasana di kelas agar untuk biasa siswa tidak masker. Kira-kira nanti setelah ada tindak lanjut atau bagaimana? Tindak lanjut yang saya lakukan nanti kan anak tak kasih seperti soal ya Pak. Nah dari soal itu nanti saya nilai ada beberapa siswa yang sekiranya nilainya masih di bawah KKM, nanti akan saya lakukan tambahan pelajaran. Tindak lanjutnya seperti itu. Nanti kalau tindak lanjutnya itu masih belum bisa menulis di huruf G, nanti akan saya kasih tambahan di huruf penulisan huruf G. Nanti kalau yang sudah di atas KKM bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Dari awal sampai akhir sudah dipaparkan dengan baik. Semoga nanti di kelas bisa diterapkan sesuai dengan kebudayaan keilmuan dan semoga hubungan lebih mengeksplor diri agar anak-anak cepat memahami kemudian mudah mengikuti apa-apa yang diarahkan oleh gurunya terkait dengan komunikasi ini, serta anak-anak bisa berhasil semua, syukur bisa mencapai maksimal di atas akademisnya. Tidaknya paling tidak bisanya ya sesuai dengan caranya. Demikian Bu Vina, semoga semuanya lancar, sukses dan berhasil pada hari ini. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Barangkali ada hal yang perlu disampaikan, silakan. Sementara belum ada ya Pak. Oke, terima kasih. Ya. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Selamat sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Oh, pintar. Siapa yang tadi pagi belum mandi? Ayo, siapa? Ada enggak? Oh, enggak ada ya? Ya siapa tahu. Oh, restu belum mandi ya.
dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Rifki. Mas Rifki ke depan sini untuk pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman jahilan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baca. Sila satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan pengadilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk semangat. Tepuk jari satu. Tepuk jari satu. Tepuk jari satu. Tepuk jari dua. Tepuk jari tiga. Tepuk jari empat. Tepuk jari lima. Mulai belajar. Ayo teman-teman kita duduk yang rapi. Sudah siap belajar hari ini? Sudah siap atau belum? Apakah hari ini ada yang sakit? Siapa yang sakit? Surya sama siapa? Tia, terus siapa lagi? Nadia, Wilma, Tasya. Ya, kita doakan semoga Surya, Wilma, Tasya, dan Tia dan yang lainnya cepat sembuh agar bisa mengikuti pelajaran seperti semua. Nah, kalian yang masih sehat tetap jaga kesehatan. Ini musimnya sudah musim hujan. Kalau bermain harus menggunakan membawa payung. Jadi pas lagi main, pas udah hujan kamu bisa langsung pulang dengan menggunakan payung atau mantel ya. Paham ya? Oke. Gak boleh hujan-hujanan nanti sakit ya. Sebelum kita memulai pelajaran yang akan diajarkan hari ini, kemarin kita sudah belajar mengenai pelajaran apa kemarin? Kemarin belajar apa? Matematika tentang apa? Nama hari apa aja? Sebutkan. Sudah belajar nama-nama hari. Hari ini hari apa? Hari Sabtu. Kemarin? Besok? Minggu. Kalian sudah paham ya tentang hari-hari. Nah, untuk pelajaran hari ini yaitu kita akan belajar mengenai penulisan huruf G. Huruf apa? G. Cara tulisnya huruf G. Sudah pada bisa apa belum?
depannya huruf G. Siapa? Kaca. Kaca. Tulis sini. Ayo Mbak Siva. Iya, terus apa dibaca Mbak Siva? Gajah. Hewan yang depannya huruf G adalah gajah. Buah, siapa yang tahu buah yang depannya huruf G? Ayo, siapa yang bisa huruf G? Ayo. Durian. G, depannya G itu D. G, yang bijinya banyak di dalam, terus ada kulitnya bisa hijau, bisa kuning, dan buahnya manis panjang. Ini bukan, kayak bentuknya panjang seperti ini buahnya. Apa? Bukan. Pisang. Bahasa Jawanya pepaya, Pak. Gayam. Siapa ya, Mbak? Gayam. Tulis sini. Nah, di sini, di sini tulis apa? Gandul, G A G N. Nah, betul apa enggak tulisnya gandul? Betul apa enggak? Salah. Yo, siapa yang bisa membetulkan tulisannya? Mas Ardian bisa? Oh, Mas Rifat. Ya, saya ngacung iki Mas Rifat. Coba betulkan tulisannya yang besar. Mas Rifat, sini tulisnya yang besar sini. Coba. Iya, terus. Iya. Dibaca apa, Mas? Gandul. Ini tulisnya yang betul ya, Mbak? Tadi Mbak Sapa, Mbak Sabia kurang huruf N. Yang benar adalah G A G N D U G. Ini sebagian contoh apa? Kata yang depannya huruf G. Sekarang kita akan memberikan sebuah cerita. Coba dengarkan baik-baik. Ya, sebelum nanti ke pembelajarannya selanjutnya, kamu menyimak cerita yang akan dibacakan. Ya, seperti biasa dengarkan baik-baik. Nanti ada pertanyaan yang harus dijawab. Oke. Di sini ada cerita tentang apa, anak-anak? Ini tentang apa? Gajah dan Kelinci. dan apa? Kelinci. Ada cerita gajah dan kelinci. Judulnya adalah Berbeda Itu Tak Apa. Ya, berbeda bedanya apa? Anak bedanya apa nih? Gajah itu badannya besar. Terus kalau kelinci badannya kecil. Gak apa-apa, berbeda ya. Barong badannya besar apa kecil? Kecil. Abi? Besar. Meskipun berbeda tetap berteman. Kalau gajah hidungnya panjang apa pendek? Panjang. Kalau kelinci pendek. Nah, ini ceritanya adalah tentang gajah dan kelinci yang berjudul Berbeda Tapi Tetap Tak Apa ya. Yang kedua, coba main raket. Terus apa? Bermain badminton. Ya, itu siapa dengan siapa? Kiki dan Gaga sedang bermain badminton bersama. Siapa yang Kiki, siapa yang Gaga? Ayo. Gajah namanya siapa? Gajah namanya siapa? Gaga. Kalau kelinci namanya? Kiki ya. Kiki dan Gaga sedang bermain badminton. Ya. Yang kedua, ini sedang apa? Gaga sama Kiki? Ayo. Sedang apa? Gaga sama Kiki? Sedang apa? Bermain kejar-kejaran. Gaga dan Kiki sedang bermain kejar-kejaran di tengah hutan ya. Lalu setelah kena, nah nih Gaganya kenapa? Kiki ini kenapa enggak? Ketangkep enggak? Ketangkep. Lalu setelah Kiki ketangkep, Gaga mengajak Kiki bermain bersama. Kira-kira mereka mau main apa ya? Ada pohon apa di sini? Pohon apa?
jambu. Kira-kira mau main apa kalau ada pohon jambu? Ayo, mau main apa? Hah? Ulang-ulang. Terus ini mau main apa kira-kira kalau ada pohon jambu? Ada yang tahu? Masak-masakan petak umpet. Mau main apa kira-kira? Hah? Makan, ya. Mari kita lihat. Setelah ada pohon jambu, Kiki dan Gaga ternyata ngapain coba di sini? Dibaca Mbak Naomi yang keras. Ayo. Nah, ternyata mereka mau memetik jambu. Ya, memetik jambu, tapi si Kiki tidak bisa memetik jambu. Karena apa? Karena Kiki kecil, tapi akan dibantu oleh si Gaga menggunakan hidungnya. Nah, setelah mereka asik mengambil jambu, yang kedua lalu, nah ini kira-kira apa ini? Siapa yang mau baca? Mas Dias. Coba dibaca yang keras. Ayo Mas Dias. Mengajak yang keras. Bisa? Ini Kiki pulang. Lalu si Gaga jemput Kiki mau ngajak bermain. Tapi rumahnya Kiki kan kecil ya. Karena Kiki adalah kelinci yang kecil dan imut. Kira-kira gajahnya bisa masuk enggak? Enggak, badannya besar. Karena badannya besar jadi cuma kepalanya ya yang masuk ya. Jadi tidak bisa. Tapi akhirnya Kiki keluar. Kiki keluar untuk bermain ke rumah Gaga. Ya, setelah Kiki keluar bermain ke rumah Gaga, lalu kira-kira ini mau main apa lagi? Mau main apa? Dibaca Mbak Rahma, si Semul. Iya, ini mereka bermain air, tapi ternyata si Kiki tidak seperti Gaga. Kiki tidak punya hidung yang panjang sehingga airnya disemprotnya jaraknya pendek, tapi kalau Gaga jaraknya panjang ya karena dia punya hidung yang panjang jadi bisa menampung air. Setelah itu main air sudah capek, sudah selesai, lalu Gaga mengajak berenang. Tapi Kiki berani apa tidak itu? Tidak berani karena Kiki tidak bisa berenang. Jadi Kiki tidak berani. Tapi meskipun Kiki tidak berenang, gajah tetap mengajaknya berenang dengan cara apa ya? Digendong. Ya, digendong di hidungnya gajah agar si Kiki tetap bisa berenang. Setelah digendong dipindahkan ke badan gajah. Kiki dan gajah tetap bisa berenang bersama. Bagaimana ceritanya, kamu suka enggak? Suka. Cerita tentang siapa tadi? Kiki dan Gaga. Kiki dan Gaga. Siapa yang Kiki itu berarti hewan apa? Kelinci. Gaga. Gaga. Mereka bermain apa aja? Ayo, main air. Terus main apa lagi? Oke, nah setelah tadi Bu Guru memberikan memberikan cerita. Sekarang kalian tak kasih soalnya. Ya, tak kasih soal dikerjakan berkelompok. Kelompok itu ya. Sini. Berkelompok, ayo dikerjakan berkelompok. Ayo dikerjakan. Madep belakang. Kelompoknya ini sini aja Mbak. Berkelompok. Sini Mbak Fasana ke sini sama Mbak Siva. Sini dikerjakan, ditulis jawabannya di bawahnya. Aku sama belakangnya situ.
Sama Kikan ada buring. Ini sini, dikerjakan yang sudah dapat, ya dikerjakan secara berkelompok. Amat ke sini, ke belakang situ bareng. Kerja kamu sini Mbak. Kalau kamu ada ke belakang, sini madu ke belakang. Nah, dikerjakan. Amat sini. Kamu sini ke depan sini. Sini Mas. Sini. Ayo, dikerjakan pakai pensil. Enggak, sini Kikan masuk sini. Nah, sini. Mbak Siva sini. Nah, Asih sini. Ya, Asih. Sudah dikerjakan, mulai semua. Ya, dikerjakan. Ini dijawab. Ya Allah. Kerjakan lah. Sini namanya Ardia sendiri. Situ jadi satu kan kelompok. Jadi satu. Ya, situ satu. Gimana? Udah menghadap ke belakang kerja kelompok itu berarti dikerjakan bersama-sama. Nah, sini ditulis. Dijawab. Nomor 1 dikasih nomor 1. Enggak, jangan dikasih langsung. Nanti nomor 2 kerjakan siapa namanya. Di sini dijawabnya di sini Mbak, jangan di bawah. Jangan di sini. 1.
tugas dari Bu Guru seperti Mbak Afi masih 2 nomor. Lalu si Om belum dikerjakan sama sekali. Yang lainnya nilainya sudah bagus ya. Yang lain nilainya sudah sampai 80, ada yang 100 ya. Nanti Mas Ahmad sama Mbak Afi mendapat pelajaran tambahan dari Bu Guru ya. Tadi gimana? Kita tadi belajar menulis huruf apa? Tadi nulis huruf G-nya seperti apa dulu? Lalu dikasih Pak. Sudah bisa ya? Oke, saya kira pertemuan hari ini cukup sekian saja. Nanti minggu depan kita akan belajar lagi mengenai lambang-lambang Pancasila. Oke, demikian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Vina hari ini? Ya Bu Vina, kemarin Bu Vina telepon saya, kebetulan saya di jalan jadi sempat makan. Nah, hari ini kebetulan saya senggang, makanya saya datang ke Bu Vina. Kira-kira ada apa ya Bu Vina? Saya Diskusi sedikit ya Pak mengenai kemarin kan saya sudah dilakukan observasi oleh Bapak. Observasi itu ada sedikit kegaduhan mungkin ya. Gaduh tidak gaduh banget ya Pak kemarin ya. Nah itu tentang salah satu siswa saya yang kurang bisa mengikuti dalam pembelajaran yang bernama Asifa. Kemarin kan pada saat kita tugaskan yaitu setelah saya memberikan pembelajaran, anak-anak sudah bekerja kelompok ya Pak. Nah kebetulan anak tersebut tidak diterima di beberapa teman. Nah, sebenarnya permasalahan itu kan anak itu memang kurang pandai bercakap dan kurang sering komunikasi dengan temannya seperti itu Pak. Saya kan berusaha untuk acuh ya Pak, maksudnya tidak membedakan, tetapi beberapa temannya itu menolak untuk apa ya, untuk belajar masuk dalam kelompok si Asifa. Bagaimana tingkah Asifa pada saat belajar Vina? Mungkin yang membuat tadi Vina jadi masalah itu bagaimana Vina? Asifa itu kalau di dalam kelas ketika belajar yang saya ajarkan baik dalam individu atau kelompok itu dia lebih banyak diam dan kurang berkomunikatif dan apa ya, kalau disebut tugas menulis pun dia lebih banyak apa ya, diam diri, tidak namanya urusan itu berusaha melaksanakan tugas yang saya berikan seperti itu. Dia lebih banyak lebih asik untuk bermain dengan diri sendiri, makanya akhirnya teman-teman itu tidak apa ya, tidak menerima dia di berbagai kelompok. Sebenarnya saya sudah mengasih
membuat Asifah akhirnya orang berkembang. Saya sudah berusaha, dia tak beri bangku khusus nih Pak di sini yang sudah baru bagus. Anak itu tak beri perhatian khusus karena anak itu kurang segala ya Pak. Saya ajarin menulis, saya dikte satu persatu, misalnya A, dia suruh nulis, kalau belum bisa saya kasih huruf putus-putus agar dia itu. Saya seperti itu Pak. Makanya sudah saya tahu kalau saya seperti itu Pak. Kemudian melihat hal seperti itu tentunya kan terpakai tadi diri Bu Vina untuk bisa menjadikan Asifah itu seperti teman-teman yang lainnya. Dan hal apa yang telah Bu Vina lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya berusaha memberi pengertian kepada teman-teman, memberikan sebuah, biasanya saya menggunakan cerita Pak. Cerita yang memancing agar teman itu bahwa kita tuh harus menerima segala perbedaan yang ada di diri teman masing-masing, baik perbedaan secara warna kulit ataupun bentuk tubuh ataupun apa. Saya seperti itu, saya awali seperti itu dengan teman-temannya, dengan dikandung maksud agar teman-teman itu mau menerima ke perbedaan yang si family itu. Sedikit-sedikit ada beberapa anak yang sudah mulai menerima dengan mengajaknya bermain bersama, macam misalnya pas belum bulan puasa itu jajan bareng seperti itu Pak. Itu ya saya baru mengenalkan kepada siswa seperti itu Pak. Karena perubahannya belum begitu. Mungkin ada rencana lain dari Bu Vina untuk menanggulangi hal tersebut. Rencananya saya ingin majunya lebih mendalam lagi ya Pak terhadap Asifah dan juga teman-temannya. Dalam hal ini mungkin saya akan lebih sering menggunakan belajarnya itu sering berbaur kelompok agar Asifah itu tapi tidak di satu kelompok itu, di berbagai kelompokan. Di kelas 1 ini kan ada 5 kelompok ya Pak, biar bisa muter, biar semua orang sudah bisa menerima kekurangannya Asifah. Rasanya saya melakukan seperti itu, tidak maksud itu lebih ditekankan ke seperti itu Pak, agar teman-teman itu menerima kekurangannya si Asifah dan mau membimbing Asifah. Untuk rencana itu bagus sekali. Nah, kira-kira rencana tersebut mau dilaksanakan kapan Bu Vina? Saya melaksanakannya berarti ini sudah sering sudah berjalan ya Pak. Saya lakukan setiap pembelajaran seperti pada jadwal belajar bahasa Indonesia Pak. Ya diskusi seperti itu, lalu matematika juga. Ya ini sudah mulai berjalan Pak. Tanggalnya ya dari berarti sebelum puasa kemarin sudah. Ini nanti kalau anaknya sudah masuk kembali, saya akan lakukannya seperti itu lagi. Pembahasan tersebut rencananya mau dilaksanakan berapa lama Bu? Sampai ya kurang lebih hampir kalau enggak 1 bulan saya targetnya. Iya Pak, dalam 1 bulan itu nanti kalau sebelum dalam 1 bulan itu sudah ada perubahan yang lebih baik, mungkin kayaknya bisa. Tapi saya targetnya saya mau bikin rencananya selama 1 bulan. Ya, dari salah 1 bulan tersebut Bu Vina yang dialami oleh kelasnya. Kemudian dari tingkat keberhasilan menurut Bu Vina antara 1 sampai 100% itu kira-kira tingkat persennya berapa persen setelah nanti dilaksanakan rencana tersebut? Saya yakin hampir 100%. Karena mungkin anak kelas 1 kan kalau kita mau mengarahkan agar dikasih contoh-contoh banyak, nanti anak itu akan apa ya, akan terbuka hatinya. Saya yakin nanti mungkin anak itu bisa menerima Asifah, dan Asifah mungkin nanti akan berubah menjadi yang tadinya pendiam menjadi komunikatif, yang tadinya kurang mendengarkan apa tugas yang saya berikan, dia lebih
lebih menerima tugas dan mengerjakannya, mungkin terus nanti dalam belajar dia akan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Bagus sekali rencana yang akan dilaksanakan selama bulan tersebut untuk menangani yang terjadi di kelas ibu dan terutama di anak yang bernama Pak itu ya. Semoga benar-benar berjalan dengan baik dan sesuai harapan 100% berhasil. Nah, hal tersebut kiranya mau dilaksanakan di mana saja Bu? Mungkin ada gambaran dari Bu? Saya akan melaksanakannya di sekolah, mungkin saya akan pas disampaikan apa ya Pak itu lagi main seperti itu. Saya mencoba pakai PDKT. Mungkin kalau saya dibutuhkan saya ingin survei ke rumahnya Pak. Seperti apa sih kehidupan di rumahnya, maksudnya dengan teman-teman sebayanya seperti apa. Berarti kan biasanya antara di sekolah dengan di rumah biasanya kan berbeda Pak. Mungkin di sekolah karena dia dengan teman baru dia mungkin malu, tapi kalau di rumah karena dia dengan teman lama dia tidak malu. Seperti itu Pak. Mungkin saya akan di dalam kelas saat pembelajaran dan di lapangan di saat dia sedang istirahat dan mungkin saya masuk ke rumah. Ya, sangat bagus sekali Bu Vina. Itu rencananya luar biasa. Selalu semangat, semoga benar nantinya Bu Vina bisa menjalankan dengan maksimal selama 1 bulan tersebut bisa berasa 100% menjadikan siswa tersebut bisa sesuai yang diharapkan oleh Bu Vina. Intinya berarti Bu Vina nantinya bertanggung jawab untuk benar-benar menjalankan itu ya. Dan setelah dilaksanakan dan dibilang berhasil itu tindak lanjut selanjutnya bagaimana Bu Vina? Setelah itu berhasil nasib berubah seperti yang diharapkan Bu Vina, dan tindak lanjut selanjutnya bagaimana? Tindak lanjut yang selanjutnya itu saya kembali sih nantinya Asifa itu akan apa ya namanya Pak? Akan mungkinnya nantinya saya akan mencoba komunikasi lagi terus mengamati dari saat pembelajaran saat dia bergaul seperti itu. Setelah saya melakukan pendekatan BC itu mengamati apakah dari hasilnya sudah saya lakukan selama ini sudah berubah. Kalau masih belum berubah mungkin saya akan melakukan pendekatan yang lebih dekat lagi kepada anak tersebut, terutama kepada orang tuanya. Berarti itu kepada penyelesaiannya Bu Vina ya, seperti tadi yang Bu Vina utarakan, semoga bisa dilaksanakan sebaik-baiknya dari rencana kemudian pelaksanaan tidak lanjut juga luar biasa agar intinya semua anak didik Bu Vina itu bisa menjalankan pelajaran yang Bu Vina berikan dengan sebaik-baiknya dan dengan kesejahteraan Bu Vina. Itu yang sangat luar biasa yang didapat akan tercapai yang 100% itu tergantung dengan niat dan sungguh Bu Vina untuk melakukan rencana tersebut ya Bu Vina. Nah kemudian mungkin bagaimana ada yang perlu diutarakan mungkin perasaan atau mungkin setelah seperti ini dari awal sampai akhir kita Bu Vina memanggil saya untuk menyelesaikan memberikan intinya berkesan gitu tentang masalah itu barangkali ada kesan dan seperti itu. Saya memanggil Bapak ke sini karena kemarin kan Bapak mau seleksi saya ingin menyampaikan bahwa saya punya siswa yang agak sedikit kurang komunikatif ya Pak, dan tujuannya saya menyampaikan bahwa saya punya keinginan nantinya terhadap siswa tersebut untuk melakukan perhatian khusus seperti itu dengan cara seperti tadi membawakan dengan teman-temannya atau teman-teman yang menerima, lalu saya akan berusaha coba mengunjungi rumahnya untuk melihat lingkungannya dia seperti apa. Itu sih saya ingin memberitahu panjenengan saya punya tujuan seperti ini, kira-kira ya menurut panjenengan seperti gimana kayak gitu. Bagaimana perasaan Bu Vina setelah saya melakukan seperti ini dengan saya? belum ya Pak. Tadinya ada Kan ganjel ya Pak di dalam hati sekarang saya.
closing seperti ini. Bu Vina udah belum ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan Bu Vina sendiri, dan intinya Bu Vina akan juga bisa menentukan langkah dan solusi dari permasalahan yang Bu Vina tadi alami. Berarti udah belum ya? Kalau Bu Vina bisa itu, ya sekali lagi semangat menyelesaikan rencana tersebut. Semoga sukses, sudah menemukan 100% tersebut untuk Bu Vina. Kemudian artinya juga jangan lupa untuk benar-benar ditindaklanjuti, karena sudah berhasil. Kalau tidak dikawal terus nanti bisa berubah ya, kembali kayak awal tadi. Semoga benar-benar bisa dilanjutkan dengan sebaik-baiknya seterusnya sampai benar-benar akibat tadi sudah sesuai harapan Bu Vina ya, yang menjadi seperti teman-teman yang lain dan bisa semangat, energi dalam melakukan pembelajaran yang kita lakukan. Oh iya, untuk nanti pada saat sudah melaksanakan, kemudian sudah tingkat closingannya seperti apa, tolong nanti saya dikabari Bu Vina dengan setelah itu tentu tidak lanjutnya gitu. Iya Pak, nanti kayak apa di muka. Untuk itu, ini yang terakhir barangkali masih ada lagi yang perlu disampaikan atau mungkin sudah cukup Pak. Ya, berarti udah pulang ya intinya. Alhamdulillah sudah ada solusi dari Bu Vina menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas Bu Vina kelas 1 cukup. Bu Vina, apa masih ada lagi yang perlu diterangkan? Nah, saya masih di sini. Sebentar lagi saya ada acara nanti emang Untuk saat ini cukup, nanti kalau saya ada sedikit hajatan lagi, saya akan menghubungi Bapak. Oh, ya alhamdulillah. Belum Bu Vina menyerahkan tersebut ke saya dan sudah bisa terlaksana bersama dan sebagainya sampai keberhasilan. Jangan lupa sekali lagi saya dikasih tahu ya Bu Vina nanti keberhasilan yang tadi yang mau direncanakan mau dilaksanakan oleh Bu Vina harapan 100% tersebut. Demikian, kebetulan saya ada acara Bu Vina. Terima kasih waktunya Pak. Sama-sama, semoga sukses, semoga selalu menjelaskan amanah.